Teruslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sampai salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Di hari Minggu, hari raya Pentakosta ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari dengan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seorang Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengatakan demikian: satu-satunya yang kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut adalah emosi yang sangat manusiawi, yang sangat wajar. Adanya rasa takut membuat seseorang merasa tidak nyaman, mengganggu kehidupan sehari-harinya, dan bahkan mengancam nyawanya. Siapa yang bilang bahwa ia tidak pernah takut? Toh kita semua tentu pernah mengalami perasaan itu, bahwa kita juga pernah mengalami rasa takut. Para murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami rasa takut ketika Yesus masih hidup dan masih ada bersama dengan mereka. Para murid merasa bangga dan penuh percaya diri menjadi pengikut Yesus. Mereka bangga punya seorang guru yang tenar, yang dikenal dan dianggap penting di mana-mana. Mereka bahkan sangat berani untuk menunjukkan diri kepada publik bahwa mereka adalah murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan wafat, mereka berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi masa kejayaan kita. Ada yang ketika diketahui bahwa ia murid Yesus, ia berusaha untuk menyangkal. Mereka semua bubar. Mereka semua lari bersembunyi. Yang awalnya berani berubah menjadi penakut. Mereka takut akan bahaya yang akan menimpa mereka. Bahkan cerita tentang Yesus mereka akhiri begitu saja karena saking takutnya. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa mereka mengunci pintu rapat-rapat karena takut terhadap orang Yahudi. Mereka takut dituduh oleh orang Yahudi bahwa mereka pengacau atau penebar ajaran sesat, dengan risiko mereka ditangkap. Namun pada saat itulah Tuhan yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Saat itu mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri, bahwa Tuhan datang melawat mereka. Mereka merasa damai, tenang, dan tentram. Mereka bersuka cita karena melihat Tuhan. Mereka bersuka cita bahwa cerita tentang Tuhan belum berakhir, karena ia telah hidup kembali. Dalam keadaan damai, tenang, dan tentram, Tuhan Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid. Namun, sebelum mereka terjun ke medan tugas, Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta secara harafiah berarti 50. Itu berarti 50 hari setelah perayaan Paskah.
Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas diri para murid 50 hari setelah Kristus bangkit. Bagi umat Israel, Pentakosta pertama-tama adalah suatu pesta di mana dirayakan sesudah Paskah untuk mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Bagi kita umat Katolik, Pentakosta adalah hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid. Tentang peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul dapat kita temukan dalam bacaan pertama hari ini. Di sana dikisahkan bahwa para murid berkumpul menantikan janji Tuhan tentang kedatangan penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus. Pada saat itu, orang-orang Yahudi diaspora datang ke Yerusalem, termasuk juga orang-orang Yahudi yang saleh. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Bagi mereka, Pentakosta adalah perayaan mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Pada saat itulah, Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid, dan para murid penuh dengan Roh Kudus, dan mulai mewartakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam berbagai macam bahasa. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan langsung peristiwa ini merasa heran karena para murid yang adalah orang Galilea mewartakan janji keselamatan Tuhan memakai bahasa mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita juga merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke atas gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, yaitu adalah kita. Hari ini Roh Kudus dicurahkan ke atas kita masing-masing. Roh Kudus diutus untuk menguduskan kita. Dengan demikian, kita umat beriman akan mendekati Allah melalui Kristus dalam satu roh. Roh Kudus itu tinggal dalam gereja, tinggal di dalam hati kita masing-masing, karena hati adalah kenisa Roh Kudus. Roh Kudus diutus ke dalam hati kita, sehingga kita menerima hidup baru sebagai anak-anak Allah. Kita menerima hidup baru sebagai anak-anak Allah melalui sakramen permandian yang telah kita terima. Di dalam doa Aku Percaya, kita selalu mendaraskan kalimat ini. Aku percaya akan Roh Kudus. Percaya akan Roh Kudus berarti mengakui iman kita bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga Tritunggal yang berasal dari Allah Bapa dan Kristus, yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Allah Bapa dan Kristus. Kita semua disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa tak hanya mengutus putranya ke dunia, tetapi bersama Putra mengutus Roh Kudus, sehingga Tritunggal nyata di dunia secara penuh. Kristus dan Roh Kudus itu berbeda dan sama. Berbeda karena Kristus itu pribadi kedua Tritunggal, sedangkan Roh Kudus itu pribadi ketiga Tritunggal. Sama karena Kristus dan Roh Kudus adalah sama-sama Allah. Jika Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia, maka Allah juga mengutus Roh Kudus ke dunia untuk mempersatukan kita dengan Kristus sebagai anak-anak Allah, dan kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Roh Kudus itulah yang akan membangun, menjiwai, menyucikan, dan mempersatukan kita semua. Roh Kudus sebagai roh cinta kasih memulihkan hubungan kita dengan Allah yang putus karena dosa, dan membuat kita hidup
di dalam Kristus, yaitu hidup bersatu dan bersekutu dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus mengutus kita untuk bersaksi akan kebenaran Kristus, yaitu bahwa Kristus benar-benar telah mati dan telah bangkit. Roh Kudus pun membimbing kita dalam tugas kita mendapatkan buah-buah roh. Kristus memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, dan kasih Allah melalui sakramen-sakramen kepada kita semua sebagai anggota gereja yang memperoleh buah-buah hidup di dalam roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan memenuhi janjinya mengutus penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita. Hari ini kita menerima hadiah istimewa dari Tuhan. Tuhan yang bangkit memberikan kita Roh Kudus sebagai hadiah istimewa bagi kita. Karena Roh Kudus adalah karunia pertama dari Tuhan yang bangkit dan diberikan terutama untuk pengampunan dosa. Pengampunan membebaskan hati kita dan memungkinkan kita untuk memulai sesuatu dari awal. Pengampunan memberikan kita pengharapan akan hidup kekal. Gereja hanya bisa hidup dan bertahan apabila ada pengampunan. Roh Kudus membebaskan hati yang dililit oleh ketakutan, sehingga kita berani menghadapi kesulitan hidup, termasuk pandemi yang sedang kita hadapi ini. Roh Kudus membuka pintu-pintu hati kita yang tertutup. Roh Kudus menarik diri kita keluar dari pintu-pintu kenyamanan kita dan menjumpai yang lain. Roh Kudus menjaga hati kita untuk selalu terbakar oleh kasih Kristus. Roh Kudus menjadikan kita sebagai orang-orang beriman yang baru, yang dengan hati yang baru dan dengan cinta yang baru. Roh Kudus mengumpulkan kita, membaharui kita, dan menyatukan kita. Roh Kudus menjaga dan memelihara, memperkokoh, serta memperkuat kesatuan kita. Roh Kudus sudah memasuki hati kita sekarang ini dan sedang membakar hati kita dengan api cinta. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah membuka hatinya kepada kita dan telah memecahkan hatinya kepada kita agar kita dapat membawa hatinya kepada yang lain. Roh Kudus mendorong kita menjadi saksi kebangkitan kepada semua orang yang kita jumpai. Jika kita mengasihi Tuhan dan sesama, itu semua karena Roh Kudus. Jika kita bersukacita di dalam pandemi ini, itu karena Roh Kudus. Jika kita merasa damai dengan diri sendiri dan orang lain, itu karena Roh Kudus. Jika kita sabar di dalam menghadapi kesulitan hidup, itu karena Roh Kudus. Jika kita bermurah hati dengan orang lain, itu karena Roh Kudus. Jika kita mampu berbuat baik kepada orang lain, itu karena Roh Kudus. Jika kita mampu setia di dalam iman kepada Kristus, itu karena Roh Kudus. Jika kita mampu bersikap lemah lembut dan tidak kasar kepada siapapun, itu karena Roh Kudus. Jika kita dapat menguasai diri, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di hati kita dan akan selalu mencurahkan buah-buah roh kepada kita, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut,
dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang ini ada orang hidup terkapling dalam komunalisme dan sosialisme. Individu yang hidup sendiri semakin tersendiri. Kita tidak boleh menciptakan kebersamaan tertentu yang melilit individu tertentu. Kita tidak boleh lupa akan orang-orang yang sendiri. Kita diciptakan untuk ada bersama dengan yang lain. Karena itu, Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa ada banyak sekali karunia, tetapi hanya ada satu roh. Ada banyak sekali pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Kita semua diajak untuk hidup bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika. Meski beda ras, beda bahasa, beda suku, dan beda agama, kita semua adalah satu. Ingatlah bahwa hanya ada satu roh, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Biar kita memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki roh yang satu, Tuhan yang satu, Allah yang satu. Kita tidak boleh menciptakan roh-roh kita sendiri. Kalau kita ingin mencapai satu roh, satu Tuhan, satu Allah, maka kita harus senantiasa tinggal di dalam kasih Tuhan. Orang yang tidak tinggal dalam kasih Tuhan, ia tidak akan memiliki satu roh. Kita mesti berani tinggal dengan Kristus. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita hidup dalam kasih Tuhan. Marilah kita hidup dalam roh dan membiarkan diri dipimpin oleh roh, agar kita menuai buah-buah roh yang akan kita bagikan kepada siapapun yang kita jumpai di dalam pergaulan kita, di dalam keluarga kita, dan di tempat kerja kita masing-masing. Amin. Selamat pagi, selamat Hari Raya Pentakosta. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.